Nah, kali ini kita akan, sharing tentang, kepastian hati ya. Semakin kita kenal diri kita, semakin kita paham diri kita memiliki kepastian hati di dalam jalan kehidupan kita. Karena kita tahu di mana letak kelebihan kita, di mana letak, potensi kita, baik bakat, minat, personality, dan spiritual. Jadi kita paham, diri kita menjadi tertib. Nah, sehingga hati kita menjadi pasti menempuh jalan kehidupan sesuai dengan diri kita. Karena ada orang yang masih terombang-ambing mau ngapain ya, mau ngapain ya, mau ngapain ya, mau ngapain ya, karena nggak tahu mau ngapa-ngapain, jadi ya mengalir aja lah, terserah Tuhan. Nah, padahal sebenarnya dia yang nggak tahu ngapa-ngapain. Nah, karena nggak tahu ngapa-ngapain, akhirnya buat statement seperti itu. Padahal sebenarnya tidak memiliki kejelasan dengan diri sendiri. Nah, semakin jelas kita dengan diri kita sendiri, maka semakin jelas juga arah kehidupan kita. Nah, jalan kehidupan kita menjadi mapan, karena secara hati kita sudah mapan, secara batin kita sudah mapan. Sama halnya dengan rezeki, kita masih bingung ya. Kita nggak yakin, kita tidak memiliki ketetapan hati perihal rezeki ini di dalam batin kita, maka itu juga yang terjadi di dalam kenyataan kita. Nah, dengan kita memahami diri kita, memahami pola rezeki kita menjadi tertib hati kita. Kita nggak bimbang. Ketika kita sudah nggak bimbang, kita memiliki pondasi ya. Ketika sudah memiliki pondasi, maka terjadi kristalisasi energi. Nah, sehingga mendatangkan rezeki-rezeki yang sesuai dengan takaran kita, yang sesuai dengan pola dan tipe kita sendiri. Nah, artinya ketika kita sudah mapan di dalam diri kita, maka kita akan mapan di dalam jalan kehidupan kita. Ketika sudah mapan di dalam jalan kehidupan kita, maka kita juga mapan di dalam kehidupan spiritual ya, kehidupan mental ya, kehidupan material. Nah, selagi di dalam ini belum mapan, masih belum jelas dengan diri kita sendiri, maka hidup juga ya begitu-gitu saja, nggak jelas. Akhirnya ya mengalir saja, terserah Tuhan yang mengaturnya, padahal nggak jelas dengan dirinya sendiri. Akhirnya bisa kita lihat kehidupan seperti apa yang dijalani dengan apa ya, statement seperti itu. Bisa kita lihat ya pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal atau bahkan diri kita sendiri. Jadi poinnya kita harus mapan dulu, kita harus memiliki ketetapan hati di dalam diri kita. Sama seperti anak-anak bingung ya mau sekolah, mau kuliah, mau ngambil jurusan apa, belum mapan ya, belum memiliki ketetapan hati. Nah, sehingga nggak mungkin bisa sukses ya. Tidak mungkin. Begitu juga dengan orang tua masih bingung ya visi dan misi keluarganya bagaimana, ya udah mengalir aja, lihat aja besok seperti apa. Aja belum jelas, belum jelas. Kita harus mengalir itu di dalam diri kita ketika kita sudah mapan keyakinan kita pada Tuhan. Yakin Tuhan mengaturnya, yakin Tuhan sudah menjaminnya. Nah, sehingga ya kita mengalir dengan diri kita sendiri, melakukan sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Nah, sehingga aliran itu menjadi jelas di dalam diri kita, jelas di dalam kehidupan kita, maka barulah terjadi sirkulasi kehidupan di dalam siklus kehidupan kita. Kalau enggak mandek sini, macet sini, mandek sini, macet sini, karena di dalam batin kita mengalami kemacetan ya, di dalam pikiran kita mengalami kemacetan ya. Begitu banyak simpangnya, mungkin simpang 6 di dalam otak kita ya, simpang 7 di dalam hati kita ya, simpang 5 di dalam hati kita. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, bingung, akhirnya tabrak begitu. Jadi kita harus meraih diri kita, memahami diri kita, semakin jelas dengan diri kita sendiri, maka kehidupan juga jelas dengan diri kita.